warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam juang relawan Jokowi merdeka. Alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya tanggal 20 Oktober 2021, 2 tahun yang lalu, kita selaku relawan Jokowi, detik-detik hari pelantikan sangat kami tunggu-tunggu. Sama-sama kita ketahui, apalagi kebetulan saat itu Gus ada di Jakarta dan tepatnya lagi diundang oleh teman-teman PGN Bogor, yaitu Ibu Maria dan Pak Hadi, merayakan ulang tahunnya Pak Hadi. Yang mana saat itu datang bukan ratusan tapi ribuan para demonstran dari kelompok sebelah yang menuntut ke KPU dari hasil keputusan KPU yang ada. Demo begitu berjalan luar biasa hingga sampai malam hari terjadilah waktu itu Gus ada di McDonald Sarina. Wah, pada lari ke atas sana sampai waduh tembak-tembakan tuh nggak karuan sampai menjelang sampai pagi dan siangnya. Tapi alhamdulillah ada campur tangan Allah, ada kuasa Allah, yang mana kondisi saat itu Jakarta sudah cukup menegangkan, tetapi Allah Ta'ala memberikan ma'unah, memberikan pertolongan kepada Presiden Jokowi dengan adanya pertemuan MRT ini. Alhamdulillah dengan pertemuan MRT yang ada, suasana kondisi politik saat itu yang cukup manas dan cukup tegang. Terlebih-lebih kita-kita ini para relawan Jokowi yang siap menjadi garda terdepan dan mengawalnya. Berkali-kali kita melakukan aksi damai di depan Taman Pandang Istana agar pelaksanaan pelantikan segera dilakukan dan dilaksanakan dengan aman. Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan MRT tersebut antara Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo, kondisi perpolitikan di Indonesia semakin hari semakin adem. Kita selaku rakyat Indonesia yang cinta damai, bahwa politik bagian daripada demokrasi yang ada pada bangsa ini. Politik bukan segalanya, tetapi Indonesia, Merah Putih, dan NKRI segalanya buat kami para pencinta bangsa dan negara ini. Alhamdulillah, bahwa pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 yang saat itu sangat menegangkan dapat berlangsung dengan damai, adem, ayem, paling hanya kecil letupan-letupan daripada demonstran yang ada. Dan di saat itu Bapak kita Presiden Jokowi menyampaikan pidato perdananya yang sangat cukup luar biasa, yang nanti akan diperdengarkan oleh pembawa acara pidato tersebut untuk kita kenang dan juga kita dukung bersama apa yang menjadi harapan beliau di saat pelantikannya. Maka pada hari ini tanggal 20 Oktober kita selaku relawan setianya beliau hingga detik ini patut sekali untuk memperingati dan mensyukuri hari pelantikan kedua Presiden Jokowi ini. Dengan harapan, khususnya kami secara pribadi maupun sebagai Ketua Sajojo Sahabat Juang Jokowi, dan juga sebagai relawan secara umum, kami berharap kepada semua teman-teman, baik yang ada di virtual Zoom ini ataupun yang mendengarkannya, hendaklah kita sama-sama satu komando, kompak, untuk tetap terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini 2020
hingga 2024 kondusif. Mungkin kedepannya di antara kita ada perbedaan pilihan politik maupun pilihan daripada capres di 2024. Jangan jadikan perbedaan itu menjadikan persaudaraan dan pertemanan kita terpecah. Antara Gus yang begitu akrab dengan Pak Yanes, dengan Pak Suhadi, dengan Bang Noel ya, dengan Bang Denny ya. Ini kan jangan hanya karena perbedaan. Nanti kita tidak saling tegur sapa ya. Kita ketemu di Jakarta karena perbedaan dengan Pak Yanes ataupun dengan Pak Hadi lagi ngopi, Gus gak disapa. Jangan ya. Tetap kita harus tetap satu, kompak bahwa kita adalah kelompok atau golongan yang bukan mementingkan politik di atas segalanya, tetapi yang kita utamakan kedamaian NKRI dan Pancasila ini adalah segalanya. Silakan nanti kita ke depan berbeda ya, tetapi tetap seduluran sak lawase. Tapi bagi Gus tidak akan bergerak ya untuk menjadi apa? Jadi apa? Sudah capek ya? Jadi apa? Jadi relawannya presiden. Kita udah capek mulai Ahok sampai detik ini tidak berhenti untuk menjaga NKRI dan Pancasila ini. Dulurku Pak Yanes ini keliling-keliling ya, mempertahankan, memperjuangkan anak bangsa di dalam apa? Hak-haknya direbut tanahnya. Sampai detik ini janjinya juga belum dapat. Tapi saya luar biasa salut sama Pak Yanes ya, tetap berjuang untuk Pak Jokowi. Pejuang-pejuang semacam inilah yang kita harapkan. Bukan hanya karena jabatan kita memperjuangkan Pak Jokowi dan Indonesia ini. Kita berjuang untuk Pak Jokowi bukan karena politik semata, tetapi secara konstitusi adalah Presiden Jokowi itu presiden kita. Dan kami selaku orang Islam khususnya dan selaku anak Indonesia diajarkan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu bagian dari kewajiban. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Pemerintahan yang sah itu bagian daripada hak dan kewajiban umat Islam di Indonesia ini. Bagaimana 32 tahun? Ya, kita tidak bicara mayoritas, minoritas. 32 tahun kami orang-orang NU. Dari kelompok mayoritas umat Islam, organisasi yang mayoritas yaitu NU. 32 tahun kami orang-orang NU tidak pernah dijadikan ataupun selalu dijagal jadi ketua umum P3. Tidak pernah Pak Yanes. 32 tahun elitnya NU ini duduk di ketua umum. Dan juga elitnya NU tidak pernah diberikan jabatan yang strategis setingkat menteri. Paling pecahan-pecahan ataupun orang bonekanya cendana yang masuk di sana. Tetapi apa? Karena kami orang-orang NU turut handerbeni, turut memiliki bangsa dan negara ini. Kami NU lahir 1926 sebelum bangsa ini merdeka. Dan pemuda-pemuda NU saat itu termasuk Bung Karno, ya, ini adalah bagian daripada generasi NU. Berjuang bersama-sama hingga terakhirnya Budi Utomo dan juga Hari Sumpah Pemuda. Maka bagi kami orang NU dan juga orang Islam dan juga relawan Jokowi, politik bukan segalanya, tapi NKRI dan Pancasila serta merah putih. Siapapun yang mengganggunya, maka kami siap melaksanakan hubbul watan minal iman. Bahwa cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Begitu juga, begitu diumumkan bahwa Presiden Jokowi dimenangkan oleh KPU dan hendak pelantikan, kita bukan lagi mendukung Presiden Jokowi sebagai relawan, tetapi sebagai rakyat Indonesia yang melaksanakan hak konstitusional, ya, bahwa siapapun yang menang di dalam pemilihan itu adalah presiden kita semuanya. Janganlah kita mengajari kepada anak didik dan generasi kita berdemokrasi tetapi tidak memahami apa itu demokrasi. Demokrasi itu kita sama-sama beradu konsep, beradu pemikiran sehingga bisa ada di hati para pemilih kita. Begitu kita kalah, ya sudah, ini namanya demokrasi. Begitu kita menang, ya alhamdulillah, jangan sombong. Tapi seperti Pak Jokowi, dirangkullah Sandiaga Uno, dirangkullah Prabowo. Dan top
tenan Pak Jokowi ini kan gitu. Seperti main bola. Ya, umpamanya dulurku di Ambon badannya gede-gede main bola. Kalau menang ya alhamdulillah. Kalau kalah jangan mentang-mentang terus badannya gede kan gitu, bikin tawuran. Ya ini nggak boleh, namanya bonek kan gitu loh. Nah, demokrasi kita ini masih seperti demokrasinya bonek. Bonek itu ngerti, Pak Yanes? Bonek itu adalah apa? Relawan sepak bolanya arek-arek Surabaya. Kalau kalah, udah orang ke Surabaya ketakutan. Mesti yang sekitarnya dirusai. Ini bonek. Lah, politik kita ini masih semacam ini. Ayo ke depan. Siapapun yang menang, kita dukung. Siapapun ya yang kalah, ayo, sudah kalah kan gitu. Rangkul aja pendukungnya untuk sama-sama mendukung presiden yang menang. Saat ini alhamdulillah ya, Pak Prabowo sama Sandiaga Uno dirangkul untuk masuk di dalam kabinet Presiden Jokowi. Tapi sayangnya, kritik positif saya, wahai Pak Prabowo, wahai Pak Sandiaga Uno, seharusnya Anda juga bisa merangkul para konstituen Anda ini untuk bersama-sama membangun Indonesia bersama presiden yang menang, yaitu Presiden Jokowi. Ini baru top kan gitu loh ya. Sayangnya hanya di elit, di bawahnya nggak bisa. Sehingga konstitusi politik di Indonesia ini seakan-akan setiap hari tiada hari seakan-akan seperti pilpres saja, mulai pilkada Ahok ini. Ya, mudah-mudahan melalui webinar ini kita sama-sama membangkitkan girah juang kita bersama dan juga silaturahmi kita bersama. Meskipun kami jauh di mata dengan Pak Yanes ya, dengan Pak Hadi, dengan Pak Noel, dengan Pak Norman ya, dengan teman-teman semuanya, bahkan Pak Bernard yang ada di Hong Kong, tetapi hati kami tetap satu ya, dekat sesama relawan, sesama pejuang NKRI dan Pancasila. Terima kasih, mari sama-sama kita dengarkan untuk mengenang pidato perdana Presiden Jokowi. Monggo kepada Mas Nurul selaku operator Zoom untuk diperdengarkan. Terima kasih. Mendengar pidato perdana dari pelantikan Presiden Jokowi di tahun 2019, tepatnya hari ini, tanggal 20 Oktober. Kami beserta ribuan para relawan benar-benar merayakan hari pelantikan ini. Saat begitu pelantikan yang ada, kami sujud syukur. Kami potong tumpeng saat itu mungkin hadir di tempat ini. Saksinya adalah Pak Haji Ali Badri ya. Dan juga kita berdoa bersama lintas agama di Taman Pandang ini. Ini merupakan suatu bentuk kebahagiaan bagi kami. Karena pasca pemilu dan pasca diputuskannya hasil keputusan KPU, Indonesia ini seakan-akan seperti kapal pecah. Maka sangat patut apabila kami para relawan Jokowi ini untuk memperingati hari pelantikan ini. Dan semoga ini terus kita adakan setiap tanggal 20 Oktober hingga akhir masa jabatan Presiden kita Pak Jokowi. Pesan terakhir kami, mari semuanya para relawan dan juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa kalian like or dislike terhadap Presiden Jokowi. Ayolah kita belajar berbangsa dan bernegara yang baik. Bagi rakyat yang baik, siapapun yang terpilih di dalam era demokrasi ini, itu adalah pemimpin sah kita yang harus sama-sama kita patuhi. Mari kita sama-sama dewasa di dalam berdemokrasi. Kepada siapapun yang kalah, mari sama-sama kita dukung pemerintahan yang sah. Apalagi pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat luar biasa kerja nyatanya mewujudkan Indonesia tangguh, mewujudkan Indonesia tumbuh, mewujudkan Indonesia maju. Terakhir sekali, akhir kata dari kami, seperti kata Presiden Jokowi tadi, bahwasanya layar sudah berkembang dan mesin setar kemudi sudah dipasang. Tidak ada kata mundur, yang ada kata maju untuk menuju Indonesia maju. Salam juang, relawan Jokowi merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.